di Kemang. Sejak dahulu hingga kini, Desa Kemang di Kabupaten Bogor dikenal sebagai wilayah yang berlapis dunia. Di balik rumah-rumah sederhana, sawah yang tampak tenang, dan jalan desa yang lengang saat senja, tersimpan banyak petilasan tua, tempat yang dipercaya sebagai persinggahan leluhur dan makhluk yang tak sepenuhnya pergi dari dunia ini. Orang-orang tua desa sering berkata, tanah Kemang itu tidak pernah kosong. Di antara semua tempat bertuah itu, ada satu yang paling dijaga namanya. Bukan karena keindahannya, melainkan karena syaratnya. Tempat itu disebut Sendang Kemang. Letaknya tersembunyi di balik hutan bambu dan pohon aren tua. Untuk mencapainya, orang harus melewati jalan setapak sempit, menuruni tanah licin, dan menyeberangi sungai kecil yang airnya dingin menusuk tulang. Tak ada papan penunjuk, tak ada lampu. Orang luar hampir pasti tersesat jika datang sendiri. Sendang itu kecil, berbentuk bulat, dikelilingi batu hitam berlumut. Airnya sangat jernih, terlalu jernih, hingga dasar sendang terlihat jelas meski kedalamannya mencapai dada orang dewasa. Aneh ya, air itu tidak pernah kering, bahkan saat kemarau panjang. Namun yang membuat Sendang Kemang dikenal bukan hanya karena keajaiban alamnya, melainkan khasiatnya. Konon, air sendang ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit, penyakit kulit, penyakit organ dalam yang tak terdeteksi medis, bahkan penyakit kiriman, guna-guna, santet, atau gangguan halus. Tapi ada satu syarat mutlak. Orang yang mandi di sana harus memiliki hati yang bersih, tulus, dan murni. Jika tidak, sendang itu akan menunjukkan wajah aslinya. Aku pertama kali mendengar kisah ini dari seorang warga tua bernama Mang Darja, penjaga kebun di pinggir desa. Saat ku sebut nama Sendang Kemang, wajahnya langsung berubah. Ia menunduk lama, lalu berkata pelan, "Kalau mau dengar soal sendang itu, jangan cuma dengar cerita sembuhnya." Ia lalu bercerita tentang seorang pria bernama Rangga. Beberapa tahun lalu, Rangga datang dari luar kota. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya cekung seperti orang yang lama tak tidur. Ia mengaku sakit aneh. Setiap malam dadanya terasa ditindih, tubuhnya panas, dan sering mendengar bisikan memanggil namanya. Warga tahu, itu bukan penyakit biasa. Rangga bersikeras ingin mandi di Sendang Kemang, meski sudah diperingatkan bahwa sendang itu tak menerima sembarang niat. "Aku cuma mau sembuh," katanya. Malam itu, Rangga ditemani seorang warga menuju sendang. Hutan bambu berderit ditiup angin, seolah ada yang mengikuti langkah mereka. Udara terasa berat, bercampur bau tanah basah dan aroma melati yang menyengat. Rangga turun ke air tanpa ritual, tanpa doa. Baru setengah tubuhnya terendam, air sendang tiba-tiba beriak sendiri. Terdengar bisikan lirih dari dalam air. "Hatimu kotor." Rangga tertawa gugup. Namun saat ia menyelamkan kepala, air mendadak berubah sangat dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berteriak, "Aku mau keluar," tapi kakinya seperti ditarik dari bawah. Air yang semula jernih perlahan menggelap. Dari dasar sendang muncul bayangan hitam menyerupai tangan dan wajah-wajah pucat bermata kosong. Warga yang menemaninya lari ketakutan. Keesokan paginya, Rangga ditemukan di tepi sendang. Hidup. Namun sejak hari itu, ia tak pernah berbicara lagi. Setiap malam ia duduk menghadap timur, menatap kosong sambil berbisik, "Aku belum bersih, aku belum bersih." Mang Darja menghela napas. Tapi itu bukan yang paling mengerikan, katanya. Beberapa bulan kemudian, datang seorang perempuan muda bernama Sari. Ia menderita penyakit kulit parah. Berbeda dengan Rangga, Sari datang dengan niat tulus. Ia membantu warga, berpuasa, dan membawa bunga setaman sebagai tanda hormat. Saat Sari mandi di sendang, air tetap jernih. Tak ada suara aneh. Keesokan harinya, penyakitnya sembuh total. Namun sejak itu, Sari sering duduk di dekat sendang saat senja, tersenyum sendiri seolah sedang berbincang dengan seseorang. Suatu sore, ia menghilang. Pagi harinya, warga menemukan pakaian Sari terlipat rapi di tepi sendang. Di permukaan air, terlihat dua bayangan.
satu milik Sari, satu lagi berdiri tepat di belakangnya. Kini, sendang kemang masih ada. Airnya tetap jernih, tak pernah kering. Namun warga desa sepakat satu hal. Jika suatu malam kau mendengar suara mandi, tawa pelan, atau bisikan memanggil namamu dari arah sendang, jangan menjawab, jangan menoleh. Karena sendang di kemang bukan sekadar air. Ia adalah cermin batin, dan tidak semua orang sanggup melihat pantulan dirinya sendiri.